Sementara itu, Fakultas Teknik UNUD menggelar yudisium yang diikuti 138 calon sarjana dari strata 1 maupun strata 2. Calon sarjana yang mendominasi yudisium kali ini berasal dari program studi arsitektur yang berjumlah 60 orang. Yudisium diikuti 138 orang dari program studi strata 1 arsitektur, teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin dan teknologi informasi, serta strata 2 dari jurusan teknik elektro dan teknik sipil. Menurut Dekan Fakultas Teknik UNUD Ngakan Putu Suwartana, meningkatkan kualitas lulusan, mutu akademik merupakan prioritas fakultas. Kualitas SDM dosen terus ditingkatkan dan fasilitas juga terus dibenahi, seperti laboratorium khusus Fakultas Teknik. Penjaminan mutu terus digiatkan untuk terus mengevaluasi mutu pendidikan dan lulusan. Pada tahun 2017 ini, Fakultas memiliki 2 dosen dan 2 mahasiswa yang dikirim ke luar negeri untuk pertukaran dosen dan mahasiswa. Dosen Fakultas Teknik UNUD memiliki hubungan baik dengan universitas luar negeri, sehingga bisa setiap saat melakukan tukar-menukar materi dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Teknik. Saat ini jurusan yang paling banyak peminat adalah jurusan arsitektur, baik program reguler maupun non-reguler. Kemudian disusul teknologi informasi dan teknik sipil. Ngakan Putu Gede Suwartana menambahkan, kedepannya akan segera membangun gedung alumni agar hubungan Fakultas Teknik dengan alumni selalu terjaga dengan baik. Jurusan arsitektur di tahun ini akan diberikan studio khusus jurusan arsitektur di kampus Sudirman Denpasar. Lulusan UNUD pun telah diakui kualitasnya dengan banyaknya lulusan yang telah bekerja di lembaga negeri maupun swasta di dalam maupun di luar negeri. Kami harapkan akhir dari pendidikan yang diterima di fakultas ini bukanlah akhir dari pembelajaran mereka demikian ya. Jadi kita berharap mereka bisa terus belajar di lapangan karena kasus-kasus yang ada itu pasti banyak akan ditemui di lapangan setelah mereka mengimplementasikan ilmu-ilmu mereka. Jadi jangan sampai itu terputus. Dan sekarang ada Permen PUPR nomor 45 tahun 2015 itu tentang PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi walaupun sudah mempunyai sertifikat keahlian gitu ya, belum tentu dia hanya mentok dengan sertifikat keahlian itu, tapi pengembangan keprofesian itu terus, karena itu merupakan dasar dari untuk mendapatkan SKA itu nantinya gitu. Jadi terus terjadi improvement dari dalam keahliannya mereka. Dalam yudisium ini, lulusan S1 dengan nilai IPK tertinggi diraih oleh Novianti Magdalena dengan IPK 3,91 dari jurusan S1 Teknik Sipil. Sementara lulusan S2 terbaik diraih oleh Nyoman Mahayasa Adiputra dengan IPK 3,95 dari Prodi S2 Teknik Elektro. Penghargaan lainnya diberikan oleh Fakultas Teknik UNUD untuk karya jurnal internasional yang diraih oleh Iwayan Prasada Baraditya dengan judul jurnalnya Internal Control Improvement for Creating Good Governance, dan IGD Billy Ambara Putra dengan judul jurnalnya PUZ Expert System of Dental and Oral Disease with Certainty Factor. Gung Krisna, Bali TV.